Kenapa orang-orang yang tidak belajar itu bisa mengikuti langkah-langkah syaitan? Karena orang yang bodoh tidak dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, tidak tahu yang hak dan yang batil. Karena tidak mengetahui yang hak dan yang batil, tidak mengetahui yang baik dan yang buruk, maka ditipu oleh syaitan untuk senantiasa di jalan keburukan. Bahkan ketika kita kasih tahu bahwa itu dilarang oleh agama kita, dilarang oleh Nabi kita, bukannya diterima, tapi malah marah-marah. Kenapa? Karena tidak tahu ilmunya. Ketika kita kasih tahu bahwa perkara tersebut dilarang di dalam agama kita, jawabannya sepele. Kok banyak orang yang melakukan? Kok di TV ada? Jadi yang dijadikan sandaran bukan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi TV. Di YouTube juga banyak. Ini bukan masalah YouTube, bukan masalah TV, tetapi ini bagaimana kita bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara yang hak dan yang batil. Kalau TV, di sana berkumpul ada yang hak, ada yang batil. YouTube, di sana ada yang hak, ada yang batil. Sehingga kita perlu punya filter, perlu punya ilmu untuk bisa memilah mana yang hak dan mana yang batil. Orang yang tidak berilmu atau orang yang bodoh, jahil di sini, sebagaimana penulis kitab ini menyebutkan, juga tidak dapat membedakan antara sunnah dan bid'ah. Jadi tidak bisa membedakan mana sunnah, mana bid'ah. Sehingga mereka akan mengatakan yang penting kan baik. Padahal baik dalam urusan ibadah itu harus ittiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting hati nyaman dan seterusnya. Yang penting niatnya baik. Kenapa? Karena tidak bisa membedakan antara sunnah dan bid'ah. Mana yang ada tuntunan dan yang mana yang tidak ada tuntunannya. Kadang-kadang mereka berargumen dengan argumentasi yang sifatnya bias, karena bukan menggunakan dalil sebagai landasan, tetapi perasaan sebagai ukuran. Dan perasaan, ketika kita tidak belajar ilmu agama, maka perasaan akan dipermainkan oleh syaitan. Karena syaitan seringkali menghiasi keburukan tampak indah. Ini syaitan seringkali menghiasi keburukan tanpa indah. Sehingga ketika kita tidak tahu tipu dayanya, maka kita akan terpedaya oleh keindahannya. Ketika belum menikah, tampak indah calon istrinya, calon suaminya. Begitu menikah, setan tidak lagi menghiasi, sehingga tampak biasa. Maka yang dihiasi oleh syaitan sekarang adalah istri tetangga. Sehingga kalau ini masalah indah ini jadi ukuran, rusak nanti. Jadi ukurannya adalah aturan agama, syariat, bukan perasaan. Andai perasaan dijadikan ukuran, maka banyak suami istri yang bercerai setelah menikah. Karena melihat, kok ada yang lebih cantik, cerai lagi nanti. Ada yang lebih cantik lagi, cerai lagi. Ada yang lebih ganteng, cerai lagi. Ada yang lebih kaya, cerai lagi. Jadi bukan itu. Tetapi bukan perasaan, tapi aturan agama yang kita jadikan acuan. Agama mengajarkan kepada kita untuk amanah, agama mengajarkan kita untuk komitmen, agama mengajarkan kepada kita untuk setia dengan pasangan yang sah. Itu yang kita jadikan pedoman, bukan perasaan. Kalau perasaan kira-kira gimana nanti? Ya, baik. Bapak dan Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam bab ini kita tidak boleh tertipu oleh bujuk rayu hawa nafsu karena kebodohan. Harus mengedepankan ilmu. Termasuk tadi saya menggunakan ilustrasi orang menikah, maka cinta itu harus dipelihara, harus dijaga, harus dipupuk. Caranya bagaimana? Menundukkan pandangan sehingga istrinya akan tampak indah karena tidak lirak
lirik. Nah, baik. Bapak dan Ibu, terkadang setan juga menjerumuskan kepada kejahatan karena menganggapnya sebagai sebuah kebaikan, menjerumuskan kepada bid'ah karena menganggap sebagai sunnah. Maka akan menjadi orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah." Surat Al-Kahfi ayat 103 dan 104. Qul, katakanlah, hal nunabbi'ukum, bukankah kami telah memberitahukan kepada kalian, bil akhsarina a'mala, dengan orang yang paling merugi perbuatannya. Siapa orang yang paling merugi perbuatannya? Alladzina dhalla sa'yuhum, orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya, padahal perbuatannya sia-sia, tapi menyangka telah berbuat sebaik-baiknya. Baik, ayat ini mengajarkan kepada kita, memberi informasi kepada kita tentang orang-orang yang merugi perbuatannya, merugi amalnya, yakni orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Termasuk tadi ketika kita mengamalkan ibadah yang tidak ada tuntunannya, kata Nabi apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal dengan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya, tertolak. Tetapi menyangka ini adalah perbuatan yang baik, padahal sia-sia. Dan ketika kita tidak belajar, maka kebodohan akan mencemari hati dan membutakan sanubari. Jadi akan mencemari hati dan membutakan sanubari. Beberapa saat yang lalu pernah kita sampaikan bahwa hati kita ini pada awalnya adalah fitrah. Tetapi kemudian ketika kita bergaul dengan lingkungan sekitar, maka akan terbutakan. Kenapa? Karena hati kita akan terwarnai oleh lingkungannya, yakni fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka abawahu, bapaknya, tidak mesti bapak di sini, ibunya, lingkungannya. Ketika dia tidak belajar, maka yang dijadikan ukuran adalah lingkungannya. Yang dijadikan ukuran adalah kebanyakan orang. Padahal ukuran kebenaran bukan banyaknya orang. Ukuran kebenaran bukan banyaknya orang. Oleh karena itu, orang yang tidak belajar ilmu agama merupakan target utama syaitan. Syaitan akan mengarahkan panah-panah syubhat dan racun-racun syahwat kepadanya, sehingga menjadi korban keganasan hawa nafsu dan tawanan syahwat. Jadi setan akan mengarahkan panah-panah syubhat. Syubhat itu sesuatu yang tidak jelas antara halal dan haram. Syubhat yang tidak jelas antara sunnah dan bid'ah, sehingga dibisikkan seolah-olah yang bid'ah adalah sunnah, seolah-olah yang haram adalah halal, dengan berbagai macam syubhatnya.